Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat aja salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati dan kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kembali kita menyampaikan kalimat puji dan syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci lagi terpuji. Dengan rahmat dan hidayahnya kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa yang 17 hari dan tarawih malam yang ke-18. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan, salat tarawih dan witir yang kita kerjakan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam buat nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada malam kini kita coba mencali abalik. Yang kan kita cali apa bana fadilah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, dan apa pula keutamaan bulan Ramadan yang selalu ditunggu dan diharapkan oleh umat Islam. Kalau acali apa-apa ibu-ibu, apabila datang bulan Ramadan, orang yang tak pernah ke surau, tapi tak disikur di tempat lain. Orang yang tak pernah sembahyang. Orang yang tak pernah salat tarawih. Kadang-kadang sembahyang tarawih, sembahyang witir nyokajaan, dan sembahyang 5 kali sehari semalam tak nyokajaan apa? Bakok sembahyang tarawih bulan puasa. Bakok mengaji bulan puasa. Bakok kasurau bulan puasa. Jadi apa-apa ibu-ibu, kalau caliak hadis Nabi, minimal ada ampe keutamaan yang kita harapkan di bulan Ramadan. Barabuah ampe. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat. Itu yang pertama. Jadi Ramadan adalah bulan rahmat. Baku dikaitkan sebagai bulan rahmat dek kerana di dalam bulan Ramadan tu seluruh amal ibadah yang kita kerajuan, kebaikan yang kita lakukan
amal soleh yang dilaksanakan itu pahalanya jauh berlipat ganda dibandingkan dengan ibadah yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Itu kok dinamakan sebagai bulan rahmat. Bahkan dikatakan siapa yang masuk Ramadan bergembiranya dengan datangnya bulan Ramadan, atu laman dapat sarugo, laman dapat rahmat. Yang kedua, Bapak Ibu, bulan Ramadan itu keutamanya adalah bulan maghfirah. Yang kedua, bulan maghfirah. Bulan maghfirah itu artinya adalah bulan ampunan. Kata Nabi, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bizambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang puasanya itu berlandaskan keimanan kepada Allah dan mengharapkan redha Allah untuk mendapatkan pahala, yaghfiruz dzunubi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bizambih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, apa kaitannya dengan membaca Al-Quran, dengan salat tarawih, salat witir, yang dikerjakan berdasarkan iman, berdasarkan keredaan iman yang mengharapkan redha Allah dan pahalanya, yaghfiruz dzunubi, diampuni dosanya oleh Allah. Jadi yang kedua itu, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Ada tak di antara awak yang tak berdosa dalam musalah? Ustaz, ambo tak berdosa sekete Allah ya. Artinya apa? Dek kerana sabaleh bulan awak, kadang-kadang sumbayang na wajib tinggal, kadang-kadang kecek tak kecean dosa, tangan tajambon dosa, kaki talangkan dosa, talingo saladangan dosa. Sumbernya banyak yang dosa. Diberikanlah satu bulan dari Tuhan sebagai bulan ampunan. Jadi rugi awak kalau seandainya bulan puasa tidak kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan itu adalah itkun minan nar. Kita diberikan pembebasan dari api neraka. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, di akhir Ramadan itu kan orang mengucapkan selamat Idul Fitri. Kita suci, bersih, ibarat kapeh yang alun kanai dabu, ibarat karateh yang alun dititiki tinta, ibarat bayi yang baru lahir. Jadi artinya apa? Setelah habis Ramadan ini, kita ibarat kertas putih. Jadi akhirnya apa Pak Ibu? Apabila rahmat Allah lah dapat dawa, ampunan Allah lah kita kantungi, pembebasan dari api neraka lah awak punyai. Nan kampe keistimewaan bulan Ramadan itu adalah kita akan diagih cap stempel oleh Allah. Stempel yang diagih kawa, la'allakum tattaqun, menjadi predikat orang yang bertakwa. Pertanyaannya lek, nanampe tadi, leka mungkin dapat dawak selama bulan Ramadan. Leka mungkin kita raih, leka mungkin kita bawa, leka mungkin kita miliki, nanampe tadi sebagai bulan rahmat, sebagai bulan ampunan, sebagai bulan pembebasan, dan mendapatkan derajat yang takwa.
Jawaban itu Bapak dan Ibu tidak ada pada orang lain. Diminta ke Ustaz lain bisa jadi orang takwa Mbak Ustaz. Tak bisa saja. Diminta ke suami, diminta ke laki, diminta ke anak, tidak bisa menjawab. Tapi yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu-Ibu, dek karena yang ampe tadi sangat istimewa, tentu timbul pertanyaan apa yang harus dan mesti kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Yang mesti dan harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan minimal ada 5. Berapa? 5. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Itu yang pertama. Awak menambah ilmu pengetahuan agama. Dari pengetahuan ilmu agama itu kualitas iman kita bertambah, kualitas iman kita meningkat, kualitas iman kita menjadi elok dan baik. Bagus itu kacek Nabi, iman yang ada pada diri awak kau apa ibu-ibu, inyo ndak bersifat stabil tapi labil. Artinya apa? Inyo kadang-kadang ada waktu nanya, ada waktu turun. Ketika iman awak nanya, itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika iman turun. Tanda iman turun Ustaz. Gampang sih mencari iman turunnya. Tanda ya. Hari kini kok. Yang pertama, hujan tiba, hari dingin, badan yo kurang sama lerolo. Tapi kece hati ketek, walaupun hujan datang, hari dingin, badan kurang sama lero, kurang lama, namun hati kita masih ingin pai ke surau, ingin pai ke musala untuk mengarajokan sumbayang berjamaah. Berarti ko iman sedang nanya. Tetapi apa-apa ibu-ibu, hari ndak hujan, udara ndak dingin, lampu ndak mati, badan segeh. Tapi lazan orang ndak tergerak hati. Lakamat orang ndak tergerak hati. Lah sudah orang selesai sembahyang tarawih aja ceramah, lah selesai saya. Berarti Pak, ketidakhadiran kita untuk beribadah berarti iman kita adalah sedang turun. Kan gampang saya nilai. Apalagi subuh, mata mengantuk, hari dingin, badan panek, anak Ustaz John lah bang lo di rumah salah. Berarti iman kita sedang turun. Tapi kalau mengaji seorang berapa menit lele, 5 menit lagi, berarti awak lawa jalan ke masjid, lawa jalan ke musala. Tiba di musala awak menunggu azan. Lah selesai azan, jawe azan, setelah itu kita sholat. Kok sholat sunat fajar, sholat sunat qabla subuh, sholat macamnya, berarti iman kita sedang naik. Oleh karena itu kata Rasul, perbaharuilah imanmu. Bertanya sahabat, baca dong memperbarui iman ya Rasulullah. Salah satu cara memperbarui iman itu adalah memperbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Bahkan dia jangan nampak orang mati dalam sakarat, lakinu, ajarkan, bimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan dikatakan siapa yang mati dalam kalimat itu dakhalal jannah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita tingkatkan di dalam bulan Ramadan itu adalah banyak mengerjakan sembahyang. Yang dimaksud sembahyang di situ adalah sembahyang sunnah.
Contoh sembahyang sunat rawatib, sabalun dan sesudah sholat wajib. Yang kedua, sholat sunat duha pada siang hari. Yang ketiga, sholat sunat tahajud sepertiga malam. Yang keempat, sholat sunat fajar sewaktu fajar sidik datang, dan lain sebagainya. Bahkan ada sholat sunat wudhu. Pernah Bilal bin Rabah, alun mati Bilal bin Rabah, dipanggil oleh Nabi, "Ya Bilal, apakah yang menyebabkan kamu berada dalam surga? Karena saya mendengarkan telapak terompamu dalam surga." Telapak terompa Bilal itu dalam surga, Pak. Awak kira-kira apa kira-kira? Kalau jalan tak. Kata Bilal, tidak ada ya Rasulullah, kecuali amal ibadah yang telah kau tuntun dan kau bimbing, itu yang saya laksanakan. Tetapi ada satu yang tidak pernah saya tinggalkan. Apa itu? Saya selalu berkekalan dalam berwudu. Setelah selesai saya berwudu, saya salat sunat 2 rakaat. Setelah itu baru saya kumandangkan suara azan panggilan Allah. Kata Nabi, teruskan amalan itu, karena itu salah satu yang menyebabkan amalmu bisa masuk ke dalam surga. Para hebat. Atau kau sangka saya suat, lapeu dua, ambil uduk alik, lapeu dua, ambil uduk alik. Atau kau siapa yang menyempurnakan uduknya, setelah itu salat 2 rakaat, maka diampunilah dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, siapa yang melaksanakan salat sunat fajar 2 rakaat, nyolaksanakan salat sunat fajar 2 rakaat, setelah itu ditimbang bumi jo langit beserta isinya, ditimbang lo amal salat sunat fajar 2 rakaat tadi, akan lebih berat amal sunat fajar dibandingkan dengan bumi beserta isinya. Maraga dan apa-apa ibu. Jadi rugi awak apa-apa ibu. Sudah sahur lalu estelu jam 5 seperempat jago, lah sudah orang sembahyang ya. Sembahyang seorang sewa, rugi mana? Jadi oleh karena itu, karena bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat dan pahala kita dipergandakan oleh Allah, bagaimana kita memperbanyak mengerjakan salat sunat. Atau kok salat sunat tu gini apa-apa ibu. Kalau dulu kan diartikan orang di kerajuan bapa lo, ditinggalan badoso. Kalau tidak, kalau kini tidak tak lain. Di kerajuan bapa lo, ditinggalan rugi. Tuh. Yang ketiga, yang harus kita kerajuan di dalam bulan puasa itu adalah memperbanyak mengucapkan istighfar. Anak ketiga, banyak mengucapkan istighfar. Dek, karena kita akan mendapatkan ampunan. Kalau cari siapa apa ibu-ibu dalam hadis Nabi, Nabi itu mengucapkan istighfar 75 bahkan 100. Sampai-sampai Siti Aisyah katakan, "Ya Rasulullah junjunganku, engkau kan tak berdosa le doh. Engkau kan Habibullah dan engkau lah dipastikan masuk ke dalam surga. Kok banyak bana solat, banyak bana beristighfar, banyak bana bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Lado jaminan surga, Pak. Banyak awak alun ado jaminan surga. Oleh karena itu apa-apa ibu-ibu, siapa yang melazimkan istighfar kata Nabi, ada ampe keistimewaan yang diagian dari Allah kenyo. Yang pertama, Allah akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Inyo tenang, aman, nyaman. Yang kedua, inyo akan dicukupkan rezekinya. Yang ketiga, akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang keempat, inyo akan dimasukkan ke dalam surga di yaumil kiamat. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar, sayyidul istighfar itu, Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, sampai akhir. Pagi 3 kali, setelah itu sore harinya 3 kali. Seandainya meninggal pada hari itu dan malam itu, maka dia dicatat sebagai penghuni surga. Nah, itu kok sangke saya sangke dulu imam itu memberikan wirid bimbingan Sayyidul Istighfar itu kepada jamaah. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Baru dibaca Sayyidul Istighfar. Baru dibaca Allahumma antas salam, setelah itu Allahumma la mani'a, baru subhanallah. Yang sampai perbanyak mengucapkan zikir. Zikir diantaranya membaca subhanallah. Yang kedua membaca alhamdulillah. Yang ketiga membaca Allahu Akbar. Yang keempat membaca kalimat la ilaha illallah. Ahabul kalam, ada kalimat yang paling dicintai oleh Allah kata Rasul, dompet. Seandainya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, setelah itu dengan kalimat la ilaha illallah 100 kali, yaghfiru dzunubi, diampuni dosanya oleh Allah. Jadi rugi awak papa ibu-ibu baca salam ke kanan, baca salam ke kiri, awak tagak pai. Pada waktunya ndak sampai 10 minit. Tes lah. Itu yang berikutnya, di dalam bulan puasa banyak membaca Al-Quran. Kalau dapat dari Bapak dan Ibu, Al-Quran itu sajus sehari semalam. Seandainya 30 hari puasa, berarti 30 juz, berarti khatam Al-Quran minimal 1 kali. Bagus itu. Al-Quran itu apa-apa ibu-ibu, di antara fadilah membaca Al-Quran itu adalah yang pertama akan mendatangkan syafaat. Yang kedua akan menjadi obat. Yang ketiga akan bisa menenteramkan jiwa. Bahkan kata Rasul, manusia punya keluarga di permukaan bumi Allah ini. Allah juga punya keluarga di atas dunia. Bertanya sahabat, siapakah keluarga Allah di permukaan bumi ini ya Rasul? Kata Rasul menjawab, keluarga Allah di permukaan bumi itu adalah orang yang selalu mentadaburi, membaca, menghayati isi kandungan Al-Quran. Jadi untuk itu Bapak Ibu, mari kita membumikan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutinitas kita. Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu adalah perbanyak bersedekah, perbanyak berimpak, apalagi Sarawak sedang tabangkalai. Nyo nan dikecen rasa kiawa apa dan ibu, nan dikecen pakaian awak, nan dikecen milik awak, iyo nalah di pagunuan. Kalau alun lai, alun tentu milik awak. Bahas supaya harta tu menjadi milik awak. Bahas supaya kekayaan tu menjadi milik awak. Salah satu di antara kekayaan itu harus kita wakafkan. Itu jadi milik awak tu. Misalnya membangun tonggak kocik, paling-paling tonggak kocik juta juga nak. Kalau 10 tonggak 10 juta kan 10 orang barunya. Tapi selagi musala tu dimanfaatkan orang, dipergunakan orang untuk melaksanakan ibadah, walaupun tulang belulang awak ndak adolai, namun pahalanya tetap mengalir. Awak kadang-kadang apa ibu-ibu, cinta ke dunia, lupa ke akhirat. Coba pikir apa itu. Kacek Nabi kalau awak mati nengka mantang ke pintu kubur 3 sini. Nan 3 tadi 2 balik pulang,
cie kekal bersama awak. Anan 3 tadi. Nam pertama wa ahluhu, keluarga. Kalau mati lu nyontan ada keluarga kagak buah. Hai. Mana nangis lu nyontan mah. Mantang kain kapan bagai ambo petang memandir orang mati papa ibu. Tibo sama mama, Ustaz, tolong masukin jo kain dari induk bako cie. Ketika itu dah ada induk bako antang kain. Ungguk kain putih lah setinggi ku, bang mau masukinnya 3 alai. 5 boleh banyak. Setelah itu wa maluhu, harta kekayaan. Awak dilataan dia telapik permadani, dia telapik permadani ada kasut, dia te kasut ada kem panjang. Dia te kem panjang diselimuti aja salendang atau kem panjang baru. Lah sudah dimandikan, lah sudah dikapani, disolatkan, dibawa ke pintu kubur dengan kendaraan terakhir do kerando jenazah dengan lapik kasut dan tabah tadi. Tiba di kuburan lainnya masukin orang jaga kasut-kasut. Ndak ada. Jangankan kakasua ka dimasuk apa ibu-ibu. Kem panjang salai tak boleh. Lah dimasuk ke kuburan, diambil kasut tadi, diambil segala macam awak masuk berselimutkan kain putih bara. 3, 5, 7 paling banyak bagi ibu-ibu. 5 bagi kami lelaki. Lah selesai awak dijawek di dalam kuburan, berapa orang jawek kuburannya? 3. Kalau ambo agak kapuk mungkin sampai. Sudah itu diambil hijau papan. Sudah itu diturun tanah lembek-lembek. Akhirnya apa? Kuburan awak tadi, jenazah awak tadi, setapak demi setapak berada di bawah telapak kaki orang yang menguburkan awak. Lah selesai dikuburan dipelok, dia pergi batu nisan sebelah kepala jo kaki. Kecil anak kawak, kecil keluarga kawak. Dek kerana modern gini selamat jalan wahai papa dan mama. Semoga engkau bahagia di alam sana. Itu kalimatnya tu. Tapi kalau le bagamonyo le tahu je, tagaknya dia te kuburan tu, madoknya ke arah kiblat. Kecil Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Doa. Abeko tiba sudah sembahyang 5 kali sehari semalam, nyodoa Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau nak tentu dia ada nyodoan. Abeko lah balik dari kuburan, air mata yang jatuh bertukar dengan kesedihan, kesedihan sambil berjalan bertukar dengan senyum, sampai di rumah dia tersenyum sambil mengenang jasa-jasa kita. Sangke mandiang ayah idui, sangke mandiang ibu idui, sangke mandiang kakak idui. Adi waca sudah. Pergunakah itu bagi kita? Tidak. Tetapi kata Rasul, 2 babalik pulang harta dan keluarga, 1 kekal bersama kita. Apa itu? Wa amaluhu, amal ibadah. Jadi bulan puasa kuah, aku nak kita tingkan amal ibadah, mampa banyak sedekah, mampa banyak infak, mampa banyak wakaf, mampa banyak mengeluarkan membantu fakir dan miskin. Nanti ini kecendek Ustaz John kita tadi, ada untuk anak yatim, ada untuk fakir miskin, ada untuk pembangunan musala. Bahkan apa-apa ibu-ibu, kalau ada bapa dan ibu nak ingin menyumbang untuk musalambo di pondok pesantren Sangir. Nah, itu sedang terbengkalai gini. Yang terakhir, perlu apa banyak adalah menyampaikan doa kepada Allah. Apa banyaklah doa kepada Allah. Kata Nabi, salah satu doa yang mustajab, yang dikabulkan Allah adalah doa orang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi itu Bapak Ibu, dalam berpuasa salah satu doa yang dikabulkan Allah. Apa banyak doa? Jamale-male awak berdoa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, doa itu adalah tulang sumsumnya ibadah.
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kalau iman kita sudah meningkat, kualitas iman kita sudah baik, sholat kita sudah bagus, istighfar kita sudah bagus, zikir kita sudah bagus, infak dan sedekah kita sudah bagus, doa kita sudah bagus, insya Allah nan ampe tadi akan kita peroleh. Yang pertama, memperoleh rahmat. Yang kedua, memperoleh ampunan. Yang ketiga, memperoleh kebebasan. Yang keempat, mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru puasa yang kita laksanakan menjadi punya arti dan makna dalam kehidupan kita, insya Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf, kami tambahkan Bapak dan Ibu, Pak Ustadz John ini adalah ponakan saya nih. Jadi ambo titip di situ. Kok salah tolong sapo, kok berubah tolong diasak. Nah, jadi kok salah tolong sapo, kok berubah tolong diasak. Jadikan inyo anak kita basamu. Nah, jadi mudah-mudahan beliau sedang kuliah, mudah-mudahan kuliahnya selesai dan bisa lo dimanfaatkan ilmunya deh Bapak dan Ibu. Kalau ada informasi-informasi kecian saya kambo di kantor kami nak. Nah, jadi sehingga bisa wak caliak basamo sama. Lah 2 kali mau dibawa di sana dan dulu ndak jadi dek karena ada tadi yang pilo ndak jadi leh dek karena hari hujan. Tapi mudah-mudahan yang namanya manusia punya rencana, Allah juga punya rencana. Yang lebih tape itu adalah rencana Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.